Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini pertemuan pertama kita di kelas proyeksi peta ini ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Regina Farida Tumuso Jayanti, bisa dipanggil Ibu Rere. Dan di sini saya tidak sendirian di kelas proyeksi peta ini. Dosen yang akan mengaku materi proyeksi peta ini adalah Pak Angga Pratama Putra yang di sebelah saya ini. Nah, pagi hari ini kita akan membahas mengenai proyeksi peta ya, pendahuluan dari proyeksi peta. Nah, kenapa sih kita mempelajari proyeksi peta ini dan apa sih pentingnya proyeksi peta ini? Jadi proyeksi peta ini adalah cara kita untuk memindahkan data topografi permukaan bumi ke bidang peta. Bahwa kita ketahui sendiri ya, kalau bumi itu adalah bulat. Nah, untuk menggambarkan permukaan bumi yang bulat dan luas ini, kita dapat menggambarkan di atas peta. Nah, apakah teman-teman terbayangkan bagaimana bisa wilayah atau permukaan bumi yang luas ini bisa berada di selembar peta? Apakah ada yang ingin menjawab? Gimana ya, Bu? Soalnya kertas itu kan kecil ya. Ya. Nah, kalau bumi itu saya kira luas. Ya. Ini aja saya tinggal di kota Sidoarjo itu ternyata luas sekali. Ya. Nah, itu bagaimana membuatnya bisa terbaca dengan mudah di dalam sebuah kertas. Ya. Terima kasih Ibu Puspa atas pertanyaannya. Nah, untuk menjawab hal-hal tersebut, itu kenapa kita di bidang geomatika ini kita mempelajari banyak hal yang pada akhirnya atau output akhir dari pekerjaan kita adalah sebuah peta. Nah, dari pembuatan peta itu ada banyak parameter yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah proyeksi peta ini. Nah, proyeksi peta ini, jadi untuk bidang permukaan bumi itu kan kita ada sistem koordinat atau parameter topografi. Nah, untuk memindahkan data topografi ke bidang peta ini dengan benar, maka kita harus mempelajari proyeksi peta ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan belajar bersama di kelas proyeksi peta ini. Nah, outline untuk pertemuan hari ini yang pertama adalah kami akan menyampaikan RPS, kontrak kuliah dan pengantar proyeksi peta. Sedikit tentang proyeksi peta itu. Nah, jadi untuk kelas proyeksi peta ini ada di semester 4 dan untuk jumlah SKS-nya ada 3, statusnya ada wajib, dan untuk mata kuliah prasyaratnya adalah harus lulus mata kuliah kalkulus 2 dan kartografi. Nah, ini untuk jadwal kuliahnya. Nah, berikut merupakan rencana pembelajaran dari materi proyeksi peta ini. Berikut merupakan rencana pembelajaran yang akan saya sampaikan dari awal kuliah sampai UTS, yaitu yang pertama pendahuluan, proyeksi peta, geographic coordinate system, yang keempat sistem proyeksi koordinat, lalu sistem referensi geospasial, sistem koordinat kartesian, dan terakhir adalah sistem koordinat geodetik. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan Pak Angga. Ya. Di sini saya akan masuk setelah UTS, setelah Rire. Jadi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang geometrik, ellipsoid, datum geodesi Indonesia, koordinat 2 dimensi, transformasi antar datum, transformasi antar epoch, transformasi geodetik ke geosentrik, dan yang terakhir adalah transformasi geodetik ke UTM. Jadi untuk mata kuliah ini ada 3 SKS, 1 SKS 50 menit tatap muka, 1 SKS untuk tugas struktur, dan 1 SKS untuk tugas kelompok.
Nah, ini adalah rancangan untuk nilai akhir gitu ya, di mana tugas 15%, kuis 15%, keaktifan 10%, UTS 25%, UAS 25%, lainnya 10%. Jadi ketika saudara-saudara mengikuti satu rangkaian mata kuliah dan tidak mengumpulkan tugas, maka Anda harus lulus kuis dengan nilai maksimal dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian untuk buku yang dipakai ada 2 jenis buku, yaitu yang pertama buku tentang Map Project Working Manual, dan yang kedua ada Understanding Map Projection. Pak, saya pakai jengkal. Iya. Kehadirannya ada dihitung berarti kan? Nggak datang nggak apa-apa Pak? Oh, kan tetap di Yang termasuk lainnya itu, Mas. Lainnya itu kehadiran. Iya. Ya. Nah, ini untuk pendahuluan dari proyeksi peta ya, gambaran awal. Kenapa kita belajar materi proyeksi peta ini? Peta dimanapun kita berada. Tapi kalau diperhatiin, bentuk peta-peta tadi itu tuh beda-beda. Jadi sebenarnya gambar peta mana sih yang paling benar? Faktanya, ternyata nggak ada satupun peta kita itu yang benar. Kenapa begitu? Ini karena mereka itu digambar di atas kertas yang datar. Padahal kita semua tahu kalau bumi kita itu padahal bulat. Nah, makanya kalau kalian mau lihat peta yang tepat dan akurat, kita itu sebenarnya bisa lihatnya adalah globe. Tapi tentunya ribet banget buat bawa globe kemana-mana. Jadi yang bikin peta di kertas itu pakai cara yang nama ribetnya adalah proyeksi. Gimana caranya? Ibarat kayak layar bioskop, gambar dari globe itu diproyeksiin ke bidang datar. Maka dari itu hasilnya bisa beda-beda, tergantung siapa yang bikin. Nah, contohnya yang dibikin sama bapak ini. Kalau dilihat sekilas, emang nggak ada masalah. Untuk tiap negara sama persis kayak aslinya. Tapi coba lihat si pulau hijau yang katanya penuh es ini. Ukurannya itu sama kayak benua Afrika, padahal aslinya sama burung Sahara aja jauh banget bedanya. Kenapa bisa begitu? Ini karena semakin jauh objek dari garis khatulistiwa, semakin besar jadinya ukurannya. Sedangkan yang bikinan bapak-bapak ini perbandingan luasnya itu malah sama, tapi bentuknya jadi gepeng-gepeng kayak yang penyet. Tapi walaupun nggak akurat, tiap peta itu sebenarnya punya fungsinya sendiri-sendiri. Dulu beliau nyiptain peta ini buat para pelaut. Karena sudut di peta ini sama kayak di dunia nyata. Jadi tujuannya biar mereka nggak nyasar pas berlayar antar benua atau nyari atau karun. Bahkan sampai sekarang peta ini masih dipakai, termasuk aplikasi andalan penghindar macet kita. Tapi sering berjalannya waktu, peta ini banyak yang gak suka karena menyesatkan dan bikin orang bingung. Tentunya siapa yang gak marah kalau gambar dirinya direkayasa. Sampai sekarang masih banyak orang yang berusaha bikin peta yang akurat di bidang datar, dari yang persegi sampai bentuk aneh-aneh gini. Tapi tentunya belum ada yang bisa nyamain akuratnya si globe. Jadi ternyata dunia 2D sama 3D emang gak bisa bersatu. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, itu adalah video singkat dari ini ya. Dari gambaran kenapa kita mempelajari proyeksi peta. Ternyata peta itu banyak fungsinya, dan apalagi di zaman sekarang kita hampir semua orang menggunakan peta, entah itu Google Maps, di Shopee Food, Shopee, Broker atau aplikasi lainnya, pasti menggunakan peta. Nah, salah satu parameter yang harus kita perhatikan untuk membuat peta yang benar adalah memproyeksikan koordinat yang benar ke dalam peta itu. Baik. Nah, ini untuk kotak yang dapat dihubungi
hubungi jika teman-teman sekalian membutuhkan kami. Ini untuk kontak saya, dapat diperhatikan. Dan ini merupakan kontak dari Pak Angga. Baik, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.